Shalom adik-adik. Shalom. Wah, mana adik-adik? Yang kedengaran baru suara Koko dan Tika. Mana suara adik-adik? Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom. Nah, gitu dong, suaranya baru kencang. Sebelum kita mulai, mari kita nyanyikan Mas Sekolah Minggu. Sama-sama katakan. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu memuji Tuhan. Kau gembira, kau tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Sekali lagi. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu gembira dan tertawa. Kami anak sekolah minggu GSCA, selalu memuji Tuhan. Kau gembira, kau tertawa, hahaha. Aku selalu memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita semua puji Tuhan, puji namanya Yesus. Sekali lagi, puji namanya, puji namanya Yesus, puji namanya Yesus. Yeay. Adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kita mau hancurkan markas iblis, kita mau naikkan markas iblis ku hancurkan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan, setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, ya saya saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Yes. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Markas iblis ku hancurkan, panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan, tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Sama-sama katakan, anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Oh yes, anak sekolah minggu, Ya saya. saksinya Tuhan. Yes. Bawa pedang di kanan, bikin kacau setan. Bawa pedang di kanan, bikin kacau setan. Sekali lagi, bawa pedang di kanan, bikin kacau setan. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Sebentar kita mau siapkan hati kita. Kita sama-sama mau katakan waktu Tuhan. Pasien mulai. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidup. Sama-sama katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu
demikian dari awal. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa pulihkan tubuhku. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sekali lagi, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, semua karena anugerah-Mu Yesus. Bapa, jika sebentar kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya semua apa yang perkataan dari hamba-Mu boleh berasal dari-Mu saja Yesus. Bapa, terima kasih Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semuanya di rumah? Semuanya pasti dalam kondisi sehat kan? Nah, hari ini Cici mau cerita tentang Raja Salomo. Raja Salomo adalah anak dari Raja Daud. Setelah Daud meninggal, maka Raja Salomo menjadi raja atas Israel menggantikan Raja Daud. Cerita hari ini adalah tentang Raja Salomo yang memiliki hikmat dalam memutuskan suatu perkara. Yuk kita simak ceritanya. Adik-adik, cerita firman Tuhan hari ini tentang kebijaksanaan Raja Salomo, yaitu kisah Raja Salomo dan dua ibu. Salomo adalah anak dari Raja Daud. Salomo meminta kepada Tuhan yaitu hikmat untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi di cerita ini ada Raja Salomo, ibu A, ibu B, dan seorang bayi. Nah, suatu hari datanglah dua orang ibu, yaitu ibu A dan B, ke istana Raja Salomo. Mereka memperebutkan seorang bayi. Ibu A dan ibu B baru saja sama-sama melahirkan bayi. Tetapi salah satu bayi mereka ada yang meninggal. Ibu A berkata bahwa bayi dari ibu B telah mati karena ibu B telah menidurinya. Ibu A bercerita bahwa ibu B sengaja menukar bayinya ketika tidur, dan ketika bangun, ibu A melihat bahwa itu bukan bayinya karena dari mukanya terlihat tidak mirip seperti bayi yang dilahirkannya. Namun ibu B yang memegang bayi ini berkata, "Tidak, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati."
Ibu A berkata, "Bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup." Ibu A dan Ibu B tetap bertengkar di hadapan Raja Salomo. Lalu Raja Salomo berkata, "Ambilkan aku pedang. Bagilah tubuh bayi yang hidup itu menjadi dua." Raja Salomo berkata, "Lalu berikanlah setengah bayi itu kepada Ibu A dan setengah tubuh bayi itu kepada Ibu B." Ibu A berkata, "Ya tuanku, berikanlah bayi itu kepadanya. Jangan sekali-kali membunuh dia." Ibu A tidak tega melihat bayi itu harus dibunuh. Lalu Ibu B berkata, "Lebih baik biar bayinya mati saja, supaya bayi ini tidak menjadi milikku atau milik Ibu A." Akhirnya Raja Salomo tahu bahwa Ibu A adalah ibu yang asli karena punya belas kasihan ke bayinya. Ibu A tadi tidak mau bayi itu dibelah dua. Kemudian Raja Salomo memberikan bayinya kepada Ibu A, yaitu ibu yang asli, bukan Ibu B yang mengaku bahwa bayi itu adalah miliknya. Raja Salomo bisa membuat keputusan ini karena Tuhan yang menolong Salomo untuk membedakan mana yang baik, mana yang jahat, mana yang benar, dan mana yang salah. Karena Raja Salomo sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Demikian kisah tentang hikmat Salomo. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini diambil dari Amsal 1 ayat 7. Yuk sama-sama kita baca. "Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan." Dihafalkan ya adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah melihat kan video cerita tadi. Nah, cerita tadi diambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang ke-16 sampai 28. Jika kita lihat di Alkitab di ayat sebelumnya, 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 15 diceritakan bahwa Salomo ditawarkan Tuhan, "Kamu mau apa?" Salomo tidak meminta kekayaan ataupun umur panjang, tetapi Salomo meminta kepada Tuhan hati yang bisa menimbang segala perkara, yaitu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Dan Tuhan pun memberikan seperti permintaan Salomo. Makanya dari cerita tadi dilihat bahwa Salomo memiliki hikmat. Ketika ada dua ibu yang datang memperebutkan satu bayi, Salomo bisa tahu siapa sesungguhnya ibu dari anak yang sedang diperebutkan itu. Salomo tidak perlu melihat bahwa sang ibu yang B mencuri bayi ibu A. Tapi Salomo bisa mengetes kedua ibu tersebut dengan menawarkan bahwa bayi itu kalau perlu dibelah dua, dibagi dua supaya adil. Tetapi Salomo sudah tahu pasti ibu sesungguhnya dari bayi itu tidak akan tega melihat bayinya dibelah dua atau bayinya dibunuh. Jadi kita lihat Salomo ini punya hikmat daripada Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang belum tahu, Ci, apa sih itu hikmat? Nah, hikmat itu adalah kearifan kebijakan. Jadi hikmat ini bukan sesuatu yang bisa adik-adik pelajari di sekolah, tetapi adalah pemberian daripada Tuhan. Nah, orang yang berhikmat akan punya pola pikir seperti Tuhan, dan dia juga bisa untuk melakukan sesuatu, berkata sesuatu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Nah, adik-adik mau punya hikmat nggak? Pasti mau dong. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa berhikmat? Jawabannya ada di ayat emas kita tadi, yaitu Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina
hikmat dan didikan. Nah, adik-adik mau kan punya hikmat? Kita harus takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan bukan berarti kita ngeri, seram gitu ketika melihat Tuhan, kita ketakutan gitu, bukan. Tapi takut akan Tuhan artinya kita menghormati Tuhan. Kita tunduk kepada Tuhan dan kita mau melakukan perintah Tuhan supaya hidup kita sesuai yang Tuhan mau. Nah, adik-adik, apa saja perintah Tuhan yang harus kita taati? Banyak sekali yang bisa kita baca di Alkitab, yang bisa kita dengar lewat firman-firman yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu. Nah, kita harus melakukannya supaya hidup kita sesuai yang Tuhan mau. Nah, Cici mau contohkan misalnya perintah Tuhan untuk kita mencari Tuhan. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya selalu mencari Tuhan. Nah, kita harus mencari Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadah online seperti ini, lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita senantiasa mencari Tuhan. Supaya kita tahu apa yang Tuhan mau, supaya Tuhan dekat kepada kita dan menuntun hidup kita. Nah, contoh yang lain yang berhubungan dengan sesama kita di dunia, yaitu yang paling dekat orang tua kita. Tuhan mau supaya kita menghormati orang tua kita. Jadi adik-adik juga harus menghormati orang tua adik-adik, karena orang tua adik-adik adalah wakil Allah, wakil Tuhan di dunia ini, sehingga Tuhan sudah mempercayakan kita untuk hidup sebagai anak orang tua kita, dan orang tua kita akan menolong kita untuk hidup sehari-hari kita. Dia menjaga kita, melindungi kita, orang tua kita memberikan apa yang kita perlukan. Jadi kita harus hormat sama orang tua kita. Dan masih banyak perintah Tuhan yang lain yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita sudah melakukan perintah Tuhan, maka kita akan hidup berhikmat. Nah, Tuhan adalah sumber hikmat yang tertinggi. Jadi, kita harus hidup takut akan Tuhan dengan selalu melakukan apa yang Tuhan mau, yaitu perintah-perintah Tuhan. Semoga Tuhan memberikan kita semua hikmat dalam kehidupan kita. Sekian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Adik-adik, inilah aktivitas minggu ini. Silakan jawab apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. 1. Hikmat adalah pemberian Tuhan. 2. Salomo meminta kekayaan kepada Tuhan. 3. Salomo didatangi oleh 2 ibu dan 1 bayi yang bermasalah. 4. Salomo memutuskan untuk mengambil bayi tersebut. 5. Salomo memiliki hikmat dari Tuhan. Berikut contohnya. Salomo adalah anak Daud. Karena ini adalah benar, maka adik-adik menjawab benar. Silakan kirim jawaban adik-adik ke WA Guru Sekolah Minggu. Dan tunggu pengumuman pemenangnya. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 23 Mei. Ada Jaden Noel dari kelas Pratama, Marvel dari kelas Balita, dan Juliana dari kelas Tunas. Selamat ya adik-adik.